NU itu sekarang bahasa saya di persimpangan jalan. Oke, saya potong. Gitu. Saya potong ya. Okay. Gini, konflik sekarang ini menurut saya, Roisam mengatakan, saya tidak mau muktamar luar biasa. Kenapa? Kan yang salah bukan saya. Kok jadi kayak saya juga ikut diadili? itu kan kiai selalu menjadi rujukan biasanya. Iya. Tapi kiainya biasanya harus kompak, gitu. Nah sekarang kiainya pun tidak kompak. Takut-takut ikut ngomong tuh sekarang agak khawatir. Persis. Nanti dikira memihak yang satunya. Betul. Padahal kita ingin dua-duanya bersatu kan. Wah, gitu saya ya. Sudah babak belur di medsos itu. Ya. Sudah babak belur saya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Selamat menyaksikan. Gus Nadir, selamat datang. Ini tempat saya ngobrol-ngobrol dengan teman. Pemirsa, ini Profesor Nadir Tahusen yang baru saja mendarat di Jakarta setelah berkeliling dari beberapa tempat. Tempat tinggalnya sih di Australia, di Melbourne ya. Iya, betul, Prof. Terus ke Indonesia berkeliling ke beberapa tempat dari Jogja, Lombok dan sebagainya. Saat ini saya culik untuk datang ke tempat saya. Karena kalau saya ke Australia juga beliau suka nyulik saya nih. Profesor Nadir Tahusen, guru besar ilmu hukum konstitusi dan ilmu-ilmu lain lah di Melbourne ya, Melbourne Law School. Ya. Melbourne Law School, sebelum itu di Monash University, sebelum itu di Wollongong ya. Beliau sudah melanglang buana mengajar di Australia di berbagai tempat, punya 2 gelar doktor dan orang yang hebat lah pokoknya. Sahabat saya, teman minum kopi saya, teman teleponat saya, teman chat saya. Capek Gus? Lumayan. Capek apa sih yang diurus? Kok sampai berkeliling seperti lelah sekali gitu? Iya, karena pindah-pindah kota ya gitu. Pindah-pindah kota, yang lelahnya itu kan menentukan yang mana kuliner yang terbaik gitu kan. Wah, itu. Bagus, masih tertarik kuliner. Ini saya di Indonesia setiap hari ini mendengar berita NU ribut nih. Saya di Melbourne juga begitu. Oh kan? Sama ya. Gimana Gus? Membacanya gimana? Saya setiap hari diteleponi oleh para kiai, di WA gitu ya. Panjenengan juga sempat telepon waktu itu, ngobrol gitu ya. Jadi ya menurut saya memang NU itu sekarang bahasa saya di persimpangan jalan. Ya, persimpangan jalannya itu adalah ini mau menjadi organisasi yang betul-betul modern dengan perangkat ADART-nya dengan apa, atau mau mempertahankan karakternya yang memang tradisionalis. Tradisionalis itu artinya apa? Otoritas itu bukan dari ADART, tapi dari wibawa dan keberkahan dan otoritas keilmuan para kiai, begitu kan. Nah, kalau kemudian dipaksa menjadi modern, gitu ya akan menjadi kering dari segi keberkahan, kekeramatan segala macam gitu. Orang bilang kalau menjadi modern, apa bedanya dengan Muhammadiyah begitu kan? Lalu dulu kan joknya begitu. Kalau acara NU itu terlalu tertib, terlalu tepat waktu, apa bedanya kita dengan Muhammadiyah gitu kan? Sama gitu kan. Jadi dulu kita kan mentertawakan kekeosan kita sendiri gitu. Nah, tapi sekarang tuntutan di abad kedua NU masuk dengan berbagai tantangannya. Bahkan sudah memasuki wilayah-wilayah yang bukan tradisional kita, seperti bangun rumah sakit, bangun universitas gitu kan ya. Itu kawan saya Muhammadiyah kan juga protes itu. Kenapa sih NU bangun rumah sakit? Itu kan jatahnya Muhammadiyah gitu. Saya bilang ya soalnya pasiennya orang NU semua, rumah sakit Muhammadiyah itu gitu kan. Misalnya gitu. Nah, pada saat yang sama dunia pesantren juga berubah gitu kan, dengan adanya medsos. Bakal ada artificial intelligence gitu ya. Nah, ini gimana nih tantangannya gitu. Nah, dilalah tiba-tiba ada konflik internal gitu ya. Jadi energi kita yang harusnya memikirkan hal seperti itu tadi, akhirnya teralihkan membahas konflik internal. Oke, saya potong. Gitu. Saya potong ya. Gini, konflik sekarang ini menurut saya sudah cukup yang mau membahayakan, mungkin terlalu berat kalau dibilang membahayakan, tapi membuat organisasi macet.
Karena apa? Karena sekarang ada dualisme. Pertama ada Kiai Miftahul Akhyar yang dengan tegas memecat, memberhentikan Gus Yahya Stakuf. Lalu Gus Yahya Stakuf sendiri secara yuridis, administratif masih diakui oleh pemerintah, termasuk Kiai Miftahul Akhyar. Nah sekarang persoalannya kan menurut kacamata hukum pemerintah ini tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Langkah Kiai Miftahul Akhyar ini tidak akan bisa mengubah keputusan di Kumham tentang keabsahan dan pelayanan administratif tanpa melalui Gus Yahya. Sama juga Gus Yahya mau sepihak juga bisa dihadang di sini karena saling mengunci jadi. Saling ngunci karena administrasi hukumnya itu menyatakan ini dua lembaga yang harus sama-sama menandatangani di dalam setiap keputusan-keputusan jam'iyah kan gitu kan. Nah sekarang nggak bisa kan. Kiai Miftah sudah mecat, pemecatannya ini tidak akan efektif kalau Gus Yahya tidak menyerah kan gitu. Gus Yahya juga tidak akan bisa tidak menyerah karena dia juga sudah tidak efektif. Nah, kita berharap oleh sebab itu semuanya berharap ini bisa islah. Islah tidak harus berarti perdamaian dalam arti ini ya. Islah itu saling mengerti aja lalu ayo jalan bersama gitu. Semua ini dilupakan, itu ya islah. Atau kalau enggak ya muktamar itu juga bagian dari proses islah. Tapi apakah muktamar itu sendiri akan berjalan baik? Nah, itu muktamar jenis apa yang bisa dilakukan dan agenda apa yang paling diperlukan untuk tahap awal? Menurut Gus Nadir gimana nih dalam keadaan macet seperti ini kita nih yang jamaah ini ya kita kan jamaah saya ini. Juga jamaah bukan udah nggak lagi struktur kultural kita kultural itu tuh gimana ya kita kan sedih nih rindu pada cara penyelesaian yang sangat sejuk betapapun konflik itu berat itu kan kiai selalu menjadi rujukan biasanya tapi kiainya biasanya harus kompak gitu. Nah sekarang kiainya pun tidak kompak kan susah kita yang jamaah ini. Sayang. Kalau Gus Nadir gimana nih? Saya kira semua ingin islah ya. Bahasa sekarang itu masalah ngomong islah saja sudah dianggap satu kubu gitu. Karena kan yang pengen islah itu dari kubu Gus Yahya kan begitu kan. Terus karena itu ya rekonsiliasi lah ya, mungkin pakai istilah musyawarah lah, rekonsiliasi lah gitu. Tapi masalahnya mekanismenya apa gitu kan. Tadi kalau kembali islah itu adalah kembali ke status quo, kembali ke 4 orang yang tidak dikotak-atik, hasil Muktamar Lampung, Ketua Umum, Rois Am, Katib Am, dan Sekjen, semua sama posisinya. Ini saya kira agak muskil. Agak muskil ya. Kenapa? Karena seperti panjenengan bilang tadi saling mengunci. Jadi roda organisasi sudah macet berbulan-bulan. Dan kuncinya itu ada di ADART kan? Nah sekarang orang bilang kalau gitu kita islah tapi mengikuti ADART. Nah padahal tadi panjenengan sendiri bilang kita tuh orang NU patuh pada kiai. Sehingga saya bikin joke yang di medsos yang membuat pada marah orang-orang itu. Saya bilang, Anda itu mau cium tangan kiai cari barokah atau barokahnya ada di ADART? Sekarang di persimpangan jalan itu tadi kita membutuhkan ADART sebagai organisasi modern, gitu. Tetapi barokahnya kan nggak di ADART. Gitu. Apalagi ya saya kan salah satu pimpinan sidang di Muktamar Lampung kemarin dengan Prof. Nu dan Prof. Asrorniam dan lain-lainnya gitu. Para kiai kan tidak tahu tentang ADART itu. Di komisi ADART itu ya perwakilan para aktivis itu, para dari Tanfiziah itu. Karena kan para kiai adanya di Basul Masail, di komisi Basul Masail membahas persoalan keagamaan. Tapi persoalan program kerja, persoalan ADART itu yang para aktivis itu semua level Tanfiziah yang membahas banyak itu. Di Tanfiziah ya. Iya gitu. Sehingga kalau kemudian dikatakan bahwa lo masa para ulama sendiri tidak mentaati ADART mereka buat, mereka nggak buat ADART, yang buat para aktivis itu gitu. Hanya memang akhirnya ketok palu keputusan muktamar gitu misalnya. Nah karena itu kita mau ikut yang mana gitu. Kalau menurut saya akhirnya memang kembali kepada sejarah NU, bahwa NU itu adalah Nahdlatul Ulama, kebangkitan ulama gitu. Jadi memang yang keunikan NU itu dari ulama. Cuma masalahnya kan sekarang disinyalir, bukan kata saya, disinyalir sedang krisis ulama dan krisis tokoh kita nih. Gitu kan. Terbukti bahwa ternyata juga tidak ada
ulama yang bisa ditaati, menyatukan. Dulu tuh zaman Gus Dur ada Kiai Langitan misalnya, gitu kan. Sekarang ini Kiai Bumi semua nih, nggak ada Kiai Langitan, langitnya gitu. Bahkan misalnya waktu di Peloso dan Tebu Ireng gitu, para masyaikh gitu kan. Orang bilang, iya memang yang hadir para masyaikh, tapi mereka sudah terlalu sepuh, mereka tergantung apa kata Gusnya, kata anak kiainya yang mendampingi gitu. Gitu. Jadi sebetulnya itu belum tentu suara para masyaikh gitu. Itu adalah suara para gus-gusnya yang memberikan informasi kepada para kiainya, lalu melalui lisan kiainya, lisan abahnya disampaikan gitu. Nah, itu kan juga jadi persoalan. Kemudian muktamar tadi kan, udah semua juga selesaikan di muktamar forum tertinggi gitu. Jangan sekadar rapat pleno kayak kemarin gitu kan. Tapi muktamar yang mana nih? Apakah dan siapa yang menyelenggarakan? Panitianya? Ya, panitianya orang siapa? berempat tangan-tangannya udah nggak ada? Iya itu gridlock ya. Iya, ada muktamar awal 2027, muktamar biasa. Apakah ini menjadi muktamar biasa yang dipercepat? Dasar hukumnya apa? Mau dipercepat? Atau ini muktamar luar biasa? Kalau itu muktamar luar biasa, maka harus ada pelanggaran yang kemudian lewat PWNU. Nah gitu. Roy Isam mengatakan, saya tidak mau muktamar luar biasa. Kenapa? Kan yang salah bukan saya. Kok jadi kayak saya juga ikut diadili? Gitu kan salah. Jadi memang sangat indah. Ada sisi lain, Prof. Mahfud, saya lihat ya, bahwa ketika kita tarik ke muktamar, maka konflik ini kita bawa ke forum tertinggi. Kalau bisa diselesaikan bagus. Kalau tidak selesai, maka konfliknya forum tertinggi itu menjadi tercemar, dan saya menduga makin pecah. Gitu. Malah ada 2 muktamar nanti. Ada 2 PBNU. Nah, gitu. Ada positifnya sekarang ini, masing-masing dari ketua umum Gus Yahya yang masih mengklaim masih sebagai ketua umum mengirimkan bantuan ke bencana Sumatera. Pejabat ketua umum kayak Zulfa yang merasa juga sah juga mengirimkan bantuan. Jadi bagus. Jadi bagus kok. Dua-duanya mengirimkan bantuan. Gitu kan. Amalnya bertambah. Itu sisi positifnya. Gitu kan. Nah, sisi negatifnya ini sampai ke nanti SK PWNU, PCI segala macam gitu. Nah, karena itu menurut saya sebelum ke muktamar, mari kita berpikir beyond konflik nih. Ini what next? Apa nih yang berikutnya mau kita lakukan terhadap NU? Bisakah kemudian kita melakukan reformasi internal sebelum kita mencari penyelesaian masalah? Jadi kalau masalah ini tadi kita selesaikan secara ad hoc parsial, kemungkinan akan terulang lagi seperti dualisme tadi. Ada Roy Isam, ada ketua umum merasa sama-sama dipilih di muktamar, sama-sama mandataris muktamar, gitu. Siapapun yang menang, yang kalah pasti akan melawan. Betul, gitu ya. Sampai ke pengadilan segala macam gitu. Padahal tradisi kiai, adanya Surya Tanfizia itu kan seperti di pondok pesantren, ada kiai sepuhnya pengasuh, ada lurah pondok. Ada lurah, ya. Lurah pondok ini santri. Santri itu kan ikut kepada kiai. Tapi karena santri ini merasa dia juga dipilih oleh muktamirin di forum tertinggi juga, sama-sama, begitu kan. Nah, jadi masalah gitu kan akhirnya. Jadi karena itu saya mengusulkan gagasan saya yang sedang saya coba bicarakan dengan sejumlah pihak. Semoga nanti panjenengan juga bisa mengoreksi dan menyempurnakan begitu kan. Menurut saya memang ini meskipun agak takut-takut ikut ngomong tuh sekarang agak khawatir nanti dikira memihak yang satunya. Betul. Padahal kita ingin dua-duanya bersatu kan. Wah, gitu saya sudah babak belur di medsos itu. Sudah babak belur saya. Gitu kalau saya agak membatasi diri, nanti dikira saya memihak si A si B. Betul. Saya hanya bicara ini loh secara hukum. Kalau Anda begitu, Anda akan dapat apa-apa dua-duanya. Iya. Dan pernyataan apapun pasti akan dipelintir nanti sesuai itu gitu ya. Jadi ya. Ini gimana tadi? Ya, penyelesaiannya internal sebelum muktamar. Iya. Ada 5 lembaga yang mesti kita permanenkan. Pertama Alul Hali wal Aqdi. Ini adalah Ahwa ya, Alul Aqdi. Ya. Ini kan selama ini sejak muktamar Jombang yang mengangkat Roy Isam itu Alul Hali wal Aqdi. Jadi muktamirin peserta muktamar itu memilih 9 kiai. Kiai yang terpilih suara terbanyak ini rapat dan menentukan siapa Roy Isamnya. Di Jombang seperti itu, di Lampung juga seperti muktamar.
Tapi ternyata Alul Hal Waqdi ini, lembaga ini tidak permanen, tidak ada di ADRT. Gitu setelah selesai muktamar, selesai, hilang hanya fungsinya. ada di tata tertib pemilihan ya? Iya, begitu. Di ADRT disebut, tapi dia tidak dipermanenkan. Tidak dipermanenkan. Setelah muktamar selesai, tugasnya berakhir. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata dia hanya mengangkat. Padahal kalau dalam bahasa Arab, Alul Hali wal Aqdi itu, Aqdi itu kemudian dia mengikat, Hal itu melepas. Teorinya, dia yang mengangkat, dia yang melepas. Dia lepas. Nah, jadi kalau kemudian ini kita permanenkan, maka Alul Hal wal Aqdi bukan hanya bisa memilih Rois Am, tapi dia juga bisa memberhentikan Rois Am. Jadi ada checks and balances mechanism di situ. Tapi tidak sembarangan bahwa dia bisa memakzulkan Rois Am, pimpinan tertinggi itu, setelah rekomendasi Majelis Tahkim. Maka Majelis Tahkim juga harus kita reformasi dan dipermanenkan di ADRT. Majelis Tahkim yang ada sekarang itu lewat peraturan perkumpulan di bawah ADRT. Isinya adalah orang-orang yang konflik sekarang. Ada Rois Am di situ, ada ketua umum. Jadi bagaimana mungkin dia yang konflik, dia mengadili dirinya sendiri. Bahkan juga ada konflik interest, misalnya ada Mustasar, Gusmus, tapi Gusmus itu kan pamannya Gus Yahya umum. Ada Katib Am itu juga masih saudaranya Gus Yahya. Nah itu kalau di Barat kan dia harus mengexcuse dirinya. Di dalam tata hukum juga seperti begitu. Itu kan di hakim juga tidak bisa kan begitu. Ketika ada conflict of interest gitu kan. Nah berarti kan harus diatur tuh tatanya. Terus yang lembaga berikutnya Mustasar yang sudah ada. Nah Mustasar ini seperti One Team Press lah, atau Dewan Pertimbangan Agung zaman dulu gitu ya. Dia bisa memberi nasihat tapi tidak mengikat. Gitu. Ini biasanya para kiai sepuh nih. Ya. Dan ini pun juga tidak aktif. Juga jarang datang, jarang diundang. Kalau diundang pun juga jarang datang begitu. Terus Surya. Nah Surya ini dulu itu Rois Akbar Hadatus Syekh, kemudian menjadi Rois Am. Karena itu menurut saya Surya ini ya kembali kepada supremasi Surya, bahwa NU itu Nahdlatul Ulama. Nah, hanya masalahnya di masa Gus Dur saja ada istilah Surya itu wujuduhu ka'adamihi. Keberadaannya seperti tidak ada. Karena dominasi tanfiziyah terlalu besar. Sehingga Kiai Hasyim Muzadi menyatakan itu setelah beliau tidak lagi punya tanfiziyah, beliau mencalonkan diri sebagai Rois Am di Makassar dan di Jombang, tapi gagal gitu. Beliau ingin memberdayakan Syuriah, gitu. Karena lagi-lagi banyak sekali pengurus Syuriah, tapi yang datang rapat pun sedikit. Karena juga itu para kiai-kiai yang sibuk ngajar pesantren, gitu kan. Nah ini Rois Am betul-betul harus yang mengendalikan organisasi. Karena itu tanfiziyah itu tidak perlu dipilih oleh muktamar, cukup diangkat oleh Rois Am untuk menyederhanakan kepemimpinan sehingga tidak ada matahari kembar, tidak ada dualisme tadi itu, tidak saling mengunci gitu. Bahkan lebih jauh lagi saya berpendapat ke depan ini tanfiziyah yang diangkat itu ya betul-betul ya nggak usah kiai, betul-betul level manajer, sehingga sebagai sebutannya juga jangan ketua umum, tapi ya direktur kah, CEO kah, manajer kah. Karena saya di Australia ketika bicara NU sulit. Rois Am itu terjemahannya kan General Chairman. Ketua umum juga General Chairman juga sama. Katib Am hanya satu bahasa Arab, satu bahasa Indonesia. Gitu kan. Tapi sebutannya sama gitu. Nah ini jadi masalah. Jadi itu hilangkan sebutan, dia tidak perlu dipilih oleh muktamirin, cukup diangkat oleh Rois Am. Dan karena dia hanya administratif belaka gitu ya. Ambil dari para profesional. Profesional kalangan NU yang ada di BUMN kah, di perusahaan swasta kah. Berarti bisa diganti sewaktu-waktu. Betul. Tanpa muktamar. Tanpa muktamar gitu. Iya, lebih praktis lebih praktis. Kalau perlu lelang jabatan. Saya pemimpinnya yang tertinggi ada di Rois Am. Begitu. Tapi berarti sosok Rois Amnya bukan hanya bisa pintar ngaji kitab kuning. Berarti dia harus punya wawasan, dia harus ngerti organisasi, dia punya leadership. Karena dia yang akan menjadi pemimpin utamanya gitu. Dia tidak hanya sekedar memberikan blessing barokah ketok palu enggak gitu, tapi dia betul-betul bisa mengevaluasi kegiatan, bisa punya visi, Nah, siapa sosoknya kan begitu nanti. Berarti kita mencari seperti itu gitu. Iya. Misalnya Gus Baha sangat alim. Tapi jelas beliau bukan organisatoris. Karena beliau hanya bisa ngaji apa segala macam kan begitu kan? Beliau gitu. Ya beliau mungkin tidak bisa ke Rois Am dengan komposisi
proyeksi yang baru nanti misalnya gitu. Makanya dicari Rois Am yang jago ngajinya, kitab kunonya, tapi juga leadershipnya sangat kuat gitu. Nah ini juga satu tantangan tersendiri. Karena biasanya yang jago leadership itu di Tanfiziah, yang jago ngaji itu di Suriah. Gitu. Kita butuh yang dua-duanya nih yang bisa. Nah lembaga berikutnya itu ya tadi Majelis Tahkim gitu ya. Jadi orang-orangnya beda-beda semua. Sekarang itu orang-orang yang para ulama dari Ahwa larinya ke Mustasar. Sekarang kita pisahkan semua dan dipermanenkan. Berarti mekanismenya sudah seperti ini, baru bisa menyelesaikan konflik. Kalau tidak, yang bahaya adalah ujung-ujungnya menyelesaikan konflik di muktamar itu dengan voting. Padahal ini tuduhan-tuduhan serius yang harus ada bukti. Apakah betul ada pengaruh Zionis terhadap Gus Yahya? Apakah betul ada persoalan tata kelola keuangan yang tidak baik? Atau persoalan tambang misalnya yang ramai itu. Ini kan tidak bisa di voting. Ini harus ada data, argumen dilihat. Ya, diteliti, diinvestigasi gitu kan semuanya. Kalau voting ujung-ujungnya adalah kuat-kuatan, menang kalah gitu. Sama dengan Presiden Indonesia dipilih rakyat secara langsung, mandataris rakyat, tapi kan tidak menunggu pilpres kalau untuk di impeachment gitu. Ada MK, ada proses yang berliku tapi MK, begitu kan? Dan itu kan tidak di voting ke rakyat, karena saya dipilih rakyat maka silakan rakyat lagi yang menilai, kan nggak bisa begitu, gitu. Di samping biayanya terlalu besar dan rakyat juga tidak semuanya tahu apa sih persoalan utamanya. Seperti sekarang, kalau Isa mengatakan bukannya saya tidak mau memberikan kesempatan tabayun, justru itu bisa membuka aib, gitu misalnya gitu. Nah, jadi ini batasan-batasannya gitu loh. Nah, jadi karena itu menurut saya mekanismenya dulu ya. Oke. Gitu. Ya, baik. Gus, terima kasih. Jadi kesimpulannya gini lah, NU dalam keadaan sekarang ini PBNU terus terang meskipun kedua pihak mengakui sama-sama jalan, sama-sama bisa melaksanakan tugasnya, tapi praktis ini tidak bisa. Secara hukum, macet. Iya, secara hukum administrasi tidak jalan sekarang. Coba minta pelayanan ke pemerintah tidak bisa kalau seperti sekarang, kan harus empat-empatnya nih. Betul. Yang ini. Bahkan sekarang, baru nanti baca di grup WA, ada satu SK kepada PCNU di satu tempat untuk menyelenggarakan konvercap. Kedua pengurusan memberikan surat, tanda tangan berbeda, isinya sama. Nah, itu kan sudah mulai itu kalau dari pusat sampai ke daerah-daerah begitu kan. Begitu nanti. Gitu. Yang kedua, kalau dalam keadaan begini akan muktamar, hasil muktamar apapun pasti akan dilawan. Ya, betul. Ketika membentuk panitia saja sudah rebutan. Pasti gitu kan, katanya betul. Satu ini. Oleh sebab itu tadi harus dicari jalan bagaimana agar mekanisme yang setingkat ADART dengan memasukkan 5 unsur utama tadi itu mungkin dibuat dulu. Bisa saja mengadakan muktamar khusus untuk itu dulu, gitu kan, kompak di situ dulu, lalu ini diselesaikan secara baik-baik. Mudah-mudahan ini bisa ya. Mudah-mudahan. Karena kalau tidak ini nampaknya akan macet terus sampai kapanpun akan pecah. Semuanya ingin islah, semuanya ingin damai, tapi mekanismenya sepakati dulu. Dulu gitu kan. Iya, mekanisme dulu. Kalau mau muktamar untuk ngatur mekanisme mungkin tidak ada yang keberatan karena tidak ada yang menang dan kalah. Itu kemenangan bersama gitu. Betul. Tapi kalau muktamar langsung ganti kepengurusan pasti itu akan dilawan oleh yang kalah. Dan ketika membentuk panitia pasti rebutan sehingga pemerintah tidak akan ngakui dua-duanya juga kan kalau rebutan. Ada masalah khusus yang diurus gitu sampai berkeliling. Saya sebetulnya sedang melakukan penelitian ini Prof Mahfud. Penelitian gitu. Jadi kami mendapat dana riset dari pemerintah Australia untuk melakukan penelitian. Jadi saya, Profesor Tim Lindsay, Profesor Jeremy Kingsley. Jadi kami bertiga penelitian gitu. Jadi kebetulan yang diculik ke sini cuma saya nih. 2 orang bule ini belum berhasil diculik. Nanti next time kita culik bareng-bareng ke sini. Saya kenal dengan Tim Lindsay. Iya, betul. Dulu kan pernah kita ketemu di Australia. Betul. Nah, gitu. Apa yang diteliti ini? Ya, jadi politik apa hukum apa syariah apa ekonomi? Enggak, jadi judulnya itu The Obstacles of Contract Enforcement Indonesia gitu. Jadi hambatan dalam mengenforce kontrak di tanah air gitu ya. Jadi ide dasarnya itu begini, Prof Mahfud. Indonesia dengan Australia itu sudah ada agreement namanya ICEPA gitu ya. Jadi itu sebelum COVID. Sebelum COVID ya. Bagaimana kemudian
kalau ada perdagangan dari Indonesia ke Australia, begitu sebaliknya itu dipermudah gitu ya. Tapi setelah sekian lama ternyata volume perdagangan Australia ke Indonesia tidak meningkat. Yang justru meningkat itu ke Vietnam misalnya gitu kan. Australia Vietnam yang meningkat. Betul. Tapi Australia ke Indonesia dari data yang ada itu tidak meningkat, sehingga menjadi pertanyaan. Padahal sudah ada agreement memudahkan. Bahkan di dalam negeri kita sudah punya undang-undang cipta kerja. Gitu ya. Saya termasuk yang mengkritik dulu. Saya bilang ini undang-undang TikTok, belum diketik udah diketok begitu kan. Dulu gitu. Tapi ya sudah berlaku apa begitu ya. Nah, tapi kok investor asing nggak sebanyak yang kita inginkan. Ada apa masalahnya? Nah, dari diskusi kami dengan kadinnya di sana, kamar dagangnya di sana, mereka mengatakan problem utamanya itu adalah ketidakpastian hukum di Indonesia, gitu kan. Jadi ini saya jadi ingat, ini kan temanya juga sering diungkap oleh panjenengan ini kan, betul. Gitu kan. Dan penelitian ini ingin melihat apa sih problemnya dan apa kira-kira solusinya begitu. Jadi kami juga sudah ke Mahkamah Agung, terus kami akan melakukan observasi terhadap kasus-kasus yang berkenaan dengan tema ini di 3 kota gitu ya, di Mataram, di Jogja, dan di Jakarta gitu ya. Jadi nah problemnya adalah di kita itu mau menyelesaikan dispute gitu ya, konfliknya itu ada wan prestasi misalnya, itu kemana gitu. Nah umumnya perusahaan asing itu menghindari ke pengadilan Indonesia. Jadi mereka taruh. Tapi misalnya disebut di dalam kontrak ya. Kalau terjadi dispute, ambil pengadilan di mana kan gitu. Bisa. Atau yang mereka ini kan ke arbitrase, bro. Ke arbitrase. Ya, baik arbitrase Singapura ataupun yang di Bani gitu kan. Tapi ternyata begitu perusahaan Indonesia kalah di arbitrase, dia gugat lagi ke pengadilan gitu ya. Never ending story gitu ya. Nggak mau kalah gitu kan. Nah, terus kalaupun ternyata menang yang dari pihak asingnya sudah inkrah begitu, ternyata eksekusinya juga tidak semudah itu gitu. Padahal menang gitu kan, objeknya sudah berubah, tidak ada, atau begitu mau dieksekusi ternyata ada perlawanan dari pihak lain, pihak ketiga gitu. Terus banyak, bahkan ada satu hakim yang kemarin yang kami temui di Jogja mengatakan sampai ada 11 kali perlawanan. Gitu. Bermacam-macam gitu, tiba-tiba tekniknya untuk menghalangi terjadi eksekusi padahal sudah menang dari pihak asing. Nah ini salah satu hal yang kita pelajari, apa sih gitu problem di kita dan gimana solusinya gitu ya. Ya macam-macam lah. Ada yang mengatakan bahwa karena kan hukum acara perdata kita masih ikut yang zaman Belanda gitu ya. Ada yang mengatakan bahwa jurusita kita kapasitasnya masih ini. Ada yang mengatakan ini harus ada mulai digitalisasi, macam-macam lah gitu. Nah itu yang kami pelajari gitu ya, sebagai riset gitu ya. Ya memang di Indonesia problem itu kan yang sering terjadi adalah jaminan kepastian hukum bagi investor. Bukan hanya investor luar negeri, investor dalam negeri juga banyak yang begitu. Terkadang diwarnai dengan langkah-langkah koruptif. Di pihak pemerintah misalnya, orang mau investasi dipersulit macam-macam gitu, nanti kalau dipakai uang keluar izinnya, atau sudah dijanjikan dapat izin, ada investor lain yang nyuap lebih banyak gitu, lalu dibatalkan. Dan kalau berdasar hasil penelitian atau survei yang dilakukan Transparansi Internasional itu kan jelas ada di DPR ada konflik of interest, di pemerintah ada facilitation payment, gitu, lalu macam-macam. Orang disuruh bayar, bayar ya. Kamu kalau mau ini bayar yuk, bayar sekian gitu. Nanti kalau ketahuan ditangkap kan, lalu yang bayar ini dibilang nyuap, padahal dia diperas gitu. Itu banyak sekali. Jadi orang susah mau berinvestasi di sini. Kadang-kala orang sudah dijanjikan, nanti ada orang lain lagi diganti oleh orang lain, bahkan ada yang dikasih ke keluarganya, atau pejabat-pejabat tuh bisa bikin perusahaan sendiri atas nama orang lain, lalu dia yang pakai kontrak di sini. Nah, itu hasil penelitian, bukan hasil fitnah. Seperti halnya ini kan pengalaman lapangan kan, betul, yang Gus Nadir. Saya juga itu hasil temuan masyarakat. Nah, oleh sebab itu kalau
situasinya begini terus ya kapan investasi di Indonesia mau berkembang baik kan? Selalu dihambat oleh langkah-langkah koruptif. Iya. Dan solusinya di kita kan dua itu biasanya bikin undang-undang baru atau bikin lembaga baru. Nah, gitu kan. Iya. Nah, ini yang seringkali jadi problem di kita gitu ya. Terus juga di lapangan juga banyak hal-hal yang menarik gitu ya. Misalnya ternyata sejumlah reformasi hukum kita itu bukan di DPR, ternyata di Mahkamah Agung. Di Mahkamah Agung. Lewat perma maupun surat edaran Mahkamah Agung gitu ya. Mengisi celah-celah atau bahkan misalnya melakukan perbuatan yang dalam bahasa agama itu bid'ah gitu ya. Tidak ada di undang-undangnya. Ditambah-tambahi reformasi hukumnya ke sana gitu ya. Dan belum ada yang menggugat sejauh ini gitu. Itu akan menarik kalau itu digugat. Kalau status perma dan sema edaran Mahkamah Agung itu seperti apa gitu ya. Dan banyak sekali perubahan yang dilakukan sendiri oleh MA tanpa melibatkan legislasi gitu ya. Ini juga menarik. Riset berikutnya mungkin. Iya. Media dunia penegakan hukum kita memang sedang mengalami tantangan untuk direformasi secepatnya gitu. Ya itu yang Profesor Nadir alami sehingga melahirkan penelitian ini kan yang sedang dilakukan karena memang begitu. Ya, dan itu kolega saya di Melbourne itu bertanya kepada saya gitu, kok kamu produktif sekali melakukan penelitian gitu ya, publikasi apa? Ya saya bilang karena saya temanya tentang Indonesia banyak masalah gitu. Jadi banyak masalah banyak yang diteliti gitu kan ya. Nah, jadi kesannya produktif gitu kan ya. Sama aja saya sekarang ini sedang mencoba atau ditugaskan oleh pemerintah untuk melakukan reformasi di bidang penegakan hukum khusus di sektor kepolisian. Berarti masih tetap produktif juga nih? Ya masih. Gini, saya tuh sebenarnya sudah pengen banyak di rumah aja. Saya di rumah tuh ya sudah perbaiki rumah, membuat studio di sana sendiri gitu. Tapi ini harus membantu ini dulu percepatan reformasi Polri di Indonesia. Saya sekarang sedang mengerjakan itu. Mudah-mudahan ya berjalan baik lah. Ini cerita dong Prof, ini gimana nih? Iya begini, polisi Indonesia ini sedang mengalami sorotan publik. Titik ketidakpercayaan publik sekarang ini akhir-akhir ini sedang tajam ya terhadap polisi. Dan sorotan itu rupanya ditangkap oleh Presiden sehingga Presiden membentuk komisi percepatan reformasi Polri. Ketuanya Pak Jimli, saya anggota dan ada 8 orang anggota lainnya sehingga ada 10 anggota. Ya sekarang kita lagi menghimpun aspirasi masyarakat. Apa sih yang Anda lihat tentang Polri? Terus apa usul Anda gitu? Kesimpulan saya sementara gitu, kalau dari sudut aturan itu kepolisian tuh udah relatif sudah bagus gitu, sehingga tidak perlu ada perubahan menurut saya dari sudut aturan ya. Baik mengenai strukturalnya maupun instrumentalnya ya perlu perbaikan dikit-dikit lah. Yang banyak itu kan di budaya kulturnya itu sudah sangat rusak. Ada kultur hedonis, flexing, pemerasan, backing-backingan, membelokkan perkara, menutup perkara, tidak jelaskan perkara dan sebagainya. Sehingga kesimpulannya tuh polisi kalau aturannya sudah benar, setiap ditanya apa sih masalahnya, loh itu kan sudah ada aturannya, berarti dilanggar itu aturannya sudah begini, seharusnya begini. Kenapa ini tidak berjalan yang seharusnya? Nah reformasi yang akan kita gali ini kalau begitu cara menyelesaikan antara idealita dan realita ini ada apa di tengahnya, harus kita cari gitu. Nah, sehingga kita sekarang ya ngimpun dulu lah. Misalnya kalau masalah strukturalnya itu apa? Ada yang bilang masalah strukturalnya itu karena polisi itu tidak punya atasan politik antara presiden dan polisi, sehingga perlu ada kementerian. Ada yang bilang begitu. Tapi juga
Enggak juga, kata yang lain. Kenapa? Kan dulu sudah didiskusikan lama di awal reformasi bahwa itu yang bagus langsung ke presiden agar lebih cepat. Kalau begitu apa dong? Nah, mungkin ada pengimbang di sampingnya. Kompolnas mungkin perlu naik statusnya menjadi counterpart. Tapi tetap aja semua itu masih dalam catatan. Ini mau diapakan? Kita kan belum memutuskan apa-apa sekarang ini. Dan lancar sih kalau melihat gairah masyarakat untuk menanggapi ini, untuk mengundang kami atau untuk mendatangi kami atau menulis di medsos atau berkirim surat itu udah ribuan, Pak. Sudah ribuan. Artinya masyarakatnya antusias dan antusias untuk melihat Polri yang lebih baik. Polri yang lebih baik. Secara umum sih, ya tidak jelek-jelek amat sih sebenarnya. Memang cuma ada dua saja sebenarnya. Pertama kekuatan leadership. Yang lainnya yang lebih pertama lagi itu intervensi politik. Kalau ini bisa dicegah di sini ya, dicarikan jarak antara idealita dan realita ini, intervensi politiknya harus ditutup dari mana dan dengan cara apa itu mungkin akan lebih baik. Ya mudah-mudahan lah harapan kita kan polisi lebih baik. Kita tunggu aja Gus. Nanti saya kabari kalau ada perkembangan dramatis gitu. Wah, seru. Gus, terima kasih. Selamat jalan kembali ke Australia. Terima kasih. Ya. Nanti saya ingin berkunjung ke Melbourne. Iya, harus diteruskan ngopi-ngopi di Rivernya. Iya, makasih Gus. Iya, makasih. Makasih, Bang.